Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, untuk pertemuan yang terakhir ini, di dalam inisiasi 8 ini kita ada 2 pembahasan ya. Di dalam materinya sudah ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tentang peran SI ini, peran sistem informasi ini dalam pembuatan keputusan bisnis itu bagaimana. Jadi yang kedua itu ada materi tentang pengembangan sistem informasi itu sendiri bagaimana juga. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang peran SI ini dalam pembuatan keputusan bisnis. Monggo bisa disimak masing-masing. Dalam pembuatan keputusan bisnis itu ada seperti masa lalu. Apa yang dikatakan masa lalu itu? Ada 2 poin, ada masa lalu, ada masa kini. Masa lalu yang dikatakan di sini itu manajer mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Disebabkan oleh akses informasi yang terbatas. Mungkin seperti itu. Itu bisa diatasi dengan bagaimana di masa kininya, yaitu manajer itu menghadapi fenomena kelebihan informasi. Nah, jadi adanya SI ini, sistem informasi berbasis komputer ini diharapkan dapat memfilter informasi tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan begitu. Jadi ada tipe keputusan. Keputusan itu ada beberapa tipe. Yang termasuknya salah satunya itu ada keputusan terstruktur. Kenapa dikatakan keputusan terstruktur? Keputusan yang sudah jelas urutannya, prosedurnya udah jelas. Apa yang harus dilakukan jika ada suatu kondisi yang dihadapi sudah digariskan secara tertulis dan semacamnya. Ada juga keputusan yang tidak terstruktur. Yang dinamakan keputusan yang tidak terstruktur itu mengharuskan pembuat keputusan melakukan pertimbangan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dan semacamnya. Yang terakhir itu ada keputusan semi terstruktur. Keputusan yang semi terstruktur itu adalah keputusan yang memiliki elemen terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada 2 elemen yang masuk dalam semi terstruktur ini. Begitu. Untuk blok diagramnya, untuk sebuah proses pembatalan keputusan rasional itu sudah ada di dalam materinya, bagaimana pencarian faktanya, bagaimana perancangannya, bagaimana pemilihannya, bagaimana implementasi sistemnya begitu. Dari setiap keputusan rasional itu ada tahapannya. Sudah ada dalam blok diagramnya, monggo bisa dijelaskan dalam kolom chat jika ada pertanyaan yang dibutuhkan. Dari blok diagram tersebut, bagaimana kita mengimplementasikannya? Dari bagaimana kita mengimplementasikan ini, maka beralihlah kita untuk ke materi kedua, yaitu bagaimana implementasi pengembangan sistem informasi ini. Dari pengembangan SI ini dianggap berhasil jika memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya bisa sebagai selesainya tepat waktu. Itu bisa dikatakan pengembangan SI dianggap berhasil. Sesuai tepat waktu nih pembuatannya. Biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang dianggarkan. Itu bisa seperti itu, memenuhi kriteria itu. Salah satunya juga bisa sistem informasi itu yang dihasilkan memiliki fungsi, kinerja, atau fitur yang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin begitu. Itu beberapa tahap bagaimana pengembangan SI ini dianggap berhasil. Bagaimana selanjutnya perubahan organisasinya? Perubahan organisasinya itu yaitu ada otomatisasi proses bisnis. Jadi otomatis nih proses bisnisnya akan berjalan. Jadi SI ini baru akan membawa perubahan dalam organisasi itu dengan otomasi proses bisnis. Yang kedua itu ada semacam rasionalisasi. Itu ada rasionalnya proses bisnis itu bagaimana. Ada juga seperti perancangan ulang proses bisnis. Jadi kita akan merancang ulang proses bisnis. Untuk implementasi sistem ini kita akan merancang ulang, merekonstruksi lagi sistemnya begini dan begini gitu. Jadi itu ada pergeseran paradigmanya. Di sini dalam pengembangan SI tersebut ada beberapa sistem, ada beberapa metode yang digunakan dalamnya. Contoh salah satunya itu seperti SDLC mungkin ya, System Development Life Cycle. Itu salah satu metodologi pengembangan sistem informasi yang memiliki 6 tahap. Monggo bisa dicari di internet referensi yang lain. Apa itu metodologi SDLC, System Development Life Cycle? Itu 6 tahap itu yang pertama biasanya itu ada analisis.
bagaimana kita menganalisis sistem? Analisis dulu sistemnya. Oh, sistem ini masih bisa berjalan atau tidak? Sistem ini akan berguna atau tidak, dan semacamnya. Jadi setelah kita analisis nih, oh kayaknya di sini, di sekolah ini kita butuh deh sistem ini. Soalnya untuk apa? Untuk ini bla bla bla, untuk membangun lebih digitalisasi dan semacamnya. Dari itu, dari analisis sistem itu, maka terjadilah perancangan sistem. Ya kan? Dari kita menganalisis, kita akan membuat sistem, kita akan merancang sistem begitu. Dari perancangan sistem ini, dengan apa kita merancang sistem ini? Kan dengan bahasa pemrograman toh. Nah, jadi kita akan memprogram, pemrogramannya bagaimana dan semacamnya. Baru setelah kita mengcoding, kita memprogram semuanya, kita akan menghasilkan sebuah rancangan nih, rancangan sistemnya. Setelah rancangan sistem ini berjalan, proses kita lakukan selanjutnya, yaitu kita uji dulu. Jadi ada pengujian sistem di dalamnya. Setelah kita uji emang sesuai atau tidak dan semacamnya, baru kita konversi sistemnya itu bagaimana. Ya kan? Kita akan evaluasi sistemnya itu bagaimana. Setelah kita uji sistemnya, setelah kita konversi sistem itu, kita akan menggunakan sistem itu, kita akan rawat atau tidak. Kan pasti kita rawat tuh. Setelah sistem itu kita buat, kita pasti akan rawat tuh sistem. Kita akan gunakan sistem itu sebagaimana mestinya, sebagaimana sistem itu berjalan, seperti itu. Jadi dari 6 tahap development tersebut, 6 tahap metodologi tersebut, emang sudah dipastikan itu digunakan dalam metodologi dalam sebuah pengembangan sistem. Karena sudah ada beberapa contohnya. Dalam metode SLDLC ini memiliki kelebihan. Mungkin salah satunya itu ada standar dokumen